إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah Al-Fakir, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat khususnya bagi diri yang hina ini, khususnya bagi diri yang banyak keburukan, yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya bagi jemaah sekalian, tidak lain tidak bukan adalah ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Apa arti takwa? Yakni meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak pada saat ini kita Jumat demi Jumat terus dikumandangkan setiap khatib, setiap khutbah, ittaqullah, bertakwalah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak pernah ditanam oleh hati kita tersendiri. Oleh tidak itu kita tidak pernah tertanam dalam diri kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita dengar setiap khutbah itu? Lalu apa yang kita sampaikan? Apa yang kita ambil? Apakah kita datang, duduk, diam, mengantuk, bahkan tidur, lalu lantas pulang begitu saja, tidak ada nilai takwa dalam hati kita? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, yang mengatur segala alam yang besar selain Allah kecil. Allah yang maha kaya, yang besar semuanya Allah mempunyai hal kaya, yang kaya selain Allah miskin. Allah yang maha melihat, yang semuanya apa yang Allah lihat, yang melihat selain Allah buta. Allah maha mendengar, semua apa yang Allah bisa dengar, yang mendengar selain Allah tuli. Allah maha raja, yang raja yang mengatur semua alam ini. Raja selain Allah adalah hamba sahaya. Allah maha bijaksana, yang mengatur semua alam ini. Yang bijaksana selain Allah bodoh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu ulama menyampaikan, man zarani aliman faka'annama zarani, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa melihat alim ulama, barang siapa melihat orang-orang soleh, faka'annama fazarani, sesungguhnya dia telah melihatku. Man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa bersalaman, berjabat tangan kepada orang-orang soleh, mencium tangan orang-orang soleh, faka'annama fasafahani, kata Rasulullah, dia telah bersalam kepada aku. Salah satu kita dalam hati kita melihat orang-orang soleh, melihat wajah-wajah orang soleh, hatinya tenang. Tidak pernah kita mendengar semakin lihat orang-orang soleh semakin buruk hati kita, semakin tidak nyaman hati kita. Karena Rasulullah SAW, man jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa duduk di sisi orang-orang soleh, barang siapa duduk di situ ulama, faka'annama jalasani, dia telah duduk bersamaku. Faka'annama jalasani fajalastuhu fil jannah, barang siapa duduk bersama orang-orang soleh, barang siapa duduk bersama alim ulama, tentu akan aku ambilkan mereka duduk di sisiku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Attas menceritakan dalam kitab Tahibul Musyidin Tajri'ul Arus, menceritakan ada suatu kisah dari salah satu daerah, yakni dari kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu ini memiliki Habib, salah satu waliullah yang bernama yakni Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Dia diam di hutan, tidak memakai baju. Salah satu wali ini biasa dikenalkan wali majdub, yang biasa dikenalkan wali majdub. Salah satu wali ini setiap dalam kerajaan Hindu itu, masyarakat Hindu itu selalu mendatangkan dalam hutan. Selepas keluar dari hutan, setiap masyarakat itu masuk Islam semuanya. Raja Hindu bingung, sehingga Raja Hindu ini menuju hutan. Apa yang di dalam hutan tersebut? Sehingga menuju dalam hutan, ternyata ada waliullah, ada Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Beliau menceritakan, wahai Habib, salah satu raja Hindu ini mendatangkan Habib, wahai Habib, apa yang engkau membuat sehingga masyarakatku masuk Islam semuanya? Apa kata Al-Habib Muhammad? Aku tidak menyuruh mereka masuk Islam, sehingga mereka datang menjengukku, mereka tersentuh masuk Islam. Apa kata raja ini? Wahai Habib, seandainya masih ada rakyatku masuk ke dalam hutan kemudian masuk Islam, maka akan aku hancurkan hutan ini, maka akan aku bakar hutan ini. Apa kata Maula Abil Habib Muhammad Maula Danggal Attas? Silakan datang ke hutan ini. Ketika itu Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas, dia menyuruhkan semua nyamuk yang di dalam hutan menyerang kerajaan Hindu tadi, dengan yang kerajaan Hindu ini menggunakan gajah yang besar, sehingga nyamuk yang banyak itu dibunuh oleh nyamuk yang begitu kecil, lalu gajah itu terbunuh. Sehingga itu raja itu menuju Habib Muhammad Al-Attas, wahai Habib, saya bersujud, saya memohon ampun, saya tidak akan mengganggu kamu lagi, saya akan bangunkan, silakan yang rakyatku masuk Islam, silakan, saya tidak akan mengganggu lagi. Apa kata raja tadi? Namun jangan sampai engkau menyuruh aku, wahai Habib, suruh masuk Islam. Ketika itu setiap hari Jumat raja ini terus bersafahah, bersalaman, setiap hari Jumat mengunjungi Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas dalam hutan. Setiap Jumat dikunjunginya, setiap Jumat mengasih makan, setiap Jumat mengasih minum, dicium tangan Habib Muhammad, disalam semacam halaman. Ketika itu raja ini meninggal dunia, ketika itu raja ini wafat, dan kita tahu semuanya orang Hindu, kalau mereka mati dibakar semuanya. Lalu saudara raja ini datang kepada Al-Habib Muhammad, wahai Habib, raja itu telah mati, namun ketika dibakar, yang aku herankan, bibirnya dan tangannya tidak terbakar. Wahai Habib, kenapa? Apa kata Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas? Setiap hari Jumat dia datang bertemuku, setiap hari Jumat dia bersalaman kepadaku, setiap hari Jumat dia selalu menciumku. Sesungguhnya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas ini setiap dalam keadaan sadar dia bersalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu raja itu setiap bersalaman, namun ketika dibakar raja ini, jasadnya kecuali yang tidak dibakar adalah mulut dan tangannya. Maka dari itu, man zara aliman fa ka'annama zarani, kata Rasulullah, barang siapa berkunjung kepada paling alim ulama, dia telah mengunjungiku. Man safaha aliman fa ka'annama safahani, barang siapa bersalaman kepada orang-orang soleh, bersalaman kepada alim ulama, dia telah bersalaman kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah satu utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan alim ulama, mengeluarkan cerdik pandai, para ustaz, para orang-orang soleh untuk menyebarkan dakwah. Tetapi kenapa kita benci kepada alim ulama? Kenapa kita benci pada habaib? Bahkan semakin mereka menyebarkan kebaikan, semakin itu mereka ditangkap. Kenapa kita benci kepada orang-orang alim ulama? Apa yang mereka sampaikan? Sesungguhnya fa annama jalastu aliman fa ka'annama jalasani fil jannah. Barang siapa duduk hadir di majlis taklim, berkumpul kepada orang-orang soleh, berkumpul pada alim ulama, sesungguhnya dia telah duduk bersamaku, kata Rasulullah, dan mereka duduk bersama mereka tentu akan aku bawakan nanti di surga, duduk bersamaku di jannah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.